Shalom, selamat malam saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa dalam renungan pada malam hari ini. Doa dan harapan saya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita dan berkat-berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk berkat pimpinan Tuhan, penyertaan-Mu yang begitu luar biasa di sepanjang hari ini. Kami ada saat ini semua karena kemurahan Tuhan. Saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Urapi setiap kami ya Tuhan, agar kami dapat mengerti akan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, pembacaan Alkitab kita pada saat ini terdapat dalam kitab Nabi Yesaya pasal yang ke-14. Saudara dapat membacanya secara pribadi setelah mendengarkan renungan ini. Saya akan membaca Yesaya 14 ayat yang ke-27. Tertulis demikian. Tuhan semesta alam telah merancang. Siapakah yang dapat menggagalkannya? Tangannya telah teracung. Siapakah yang dapat membuatnya ditarik kembali? Saudara yang dikasihi Tuhan, Maude Royden, seorang pengkhotbah dan penginjil wanita di era 1900-an, pernah mengatakan, saat kita tidak memiliki sesuatu apapun yang tersisa dalam hidup ini, kecuali hanya memiliki Tuhan, maka kita akan menyadari untuk pertama kalinya bahwa Tuhan sesungguhnya sudah cukup bagi kita. Keberadaan Tuhan dalam hidup kita cukup untuk membimbing, menolong dan menopang kita dalam menjalani kehidupan ini. Kehadiran Tuhan memastikan bahwa penyediaannya dan pemeliharaannya atas kita terjamin. Tuhan yang menjadi penentu dalam hidup kita. Tuhan adalah sumber segala-galanya bagi kita. Itu sebabnya Tuhan sudah cukup. Bahkan sebenarnya Tuhan lebih dari cukup. Jangan merasa tidak punya harapan ketika kita tidak memiliki apa-apa di dunia ini. Jangan merasa putus asa saat kita lemah dan tidak berdaya. Jangan menyerah saat masalah begitu besar, karena Tuhan itu cukup bagi kita. Dalam Yesaya 14 ayat 27 ini tertulis, Tuhan semesta alam telah merancang. Siapakah yang dapat menggagalkannya? Ayat-ayat sebelumnya menyatakan bagaimana Tuhan akan membalaskan perbuatan kejahatan dari bangsa Babel dan Asyur. Dan Tuhan sendiri akan membawa umatnya kembali ke tanah perjanjian. Suatu hal yang nampaknya sulit bagi manusia untuk dikerjakan, tidaklah sulit bagi Tuhan. Peringatan-peringatan Tuhan atas dua bangsa ini tidak diindahkan mereka. Dan itu sebabnya Tuhan akan menghukum mereka. Sebenarnya maksud dari hukuman Tuhan ini adalah supaya mereka bertobat dan berbalik kepada Tuhan. Kita dapat membaca di kitab Daniel bagaimana Tuhan juga menyayangi bangsa Babel melalui berbagai tindakan dan karyanya yang ajaib di tengah-tengah kehidupan dalam kerajaan itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada satu hal penting yang menjadi pokok dari renungan kita saat ini, yaitu mengenai kemampuan Tuhan untuk melaksanakan rancangannya. Dikatakan di sini, Tuhan semesta alam telah merancang. Siapakah yang dapat menggagalkannya? Makna dari ayat ini adalah bahwa rancangan Tuhan pasti terjadi, tidak mungkin gagal. Dan berhubungan dengan rancangan Tuhan ini, kita perlu mengingat bagaimana firman Tuhan dalam Yesaya 55 ayat 8-9. Di situ dikatakan, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Rancangan Tuhan bagi kita jauh lebih tinggi dan jauh lebih mulia dari rancangan diri kita pribadi. Tentu kita punya rancangan yang kita sudah doakan dan kita jalani dengan iman. Namun kita perlu sadari bahwa pengertian kita akan rancangan Tuhan atas diri kita
terkadang tidak begitu jernih, tidak begitu kita pahami karena kita punya keterbatasan, sehingga kita bisa saja salah dalam mengambil langkah dan keputusan, sebab kita salah dalam memahami kehendak Tuhan. Namun walaupun demikian, saudara, kita tidak perlu khawatir, tidak perlu takut atau gelisah, karena dalam semuanya itu ada tangan Tuhan yang turut bekerja, dan Tuhan sendiri akan memastikan bahwa rencananya atas kita akan berhasil dan terlaksana. Tidak seperti hukuman yang akan terjadi pada bangsa Babel dan Asyur. Rancangan Tuhan atas kita yang percaya kepadanya adalah rancangan yang baik, rancangan damai sejahtera, dan hari depan yang penuh dengan harapan. Mari saudara yang dikasihi Tuhan, bersukacitalah dan tenang dalam rencana Tuhan. Rencana Tuhan yang baik pasti terjadi dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar pada saat ini, mengajarkan kepada kami semua dan mengingatkan kami akan kesanggupan Tuhan dalam mengerjakan rencana-Mu dalam kehidupan kami. Rancangan-Mu baik dan sempurna atas kami anak-anak-Mu. Rancangan-Mu begitu mulia, jauh lebih tinggi daripada rancangan kami pribadi. Kesanggupan dan kemahakuasaan-Mu untuk memanifestasikan rencana-Mu membuat kami tenang di dalam Engkau. Kami tidak mau khawatir atau takut, tapi kami mau tenang dalam kekuasaan-Mu dan dalam rencana-Mu yang baik. Kami yakin, kami percaya rencana-rencana Tuhan yang indah terjadi dalam hidup kami. Rencana kami mungkin gagal karena ketidaksempurnaan dan ketidakmengertian kami, tapi kami percaya rencana Tuhan yang baik tidak akan pernah gagal dalam hidup kami. Bahkan rencana keselamatan Tuhan, rencana kehidupan kekal bagi kami yang Tuhan sediakan juga tidak akan gagal. Janji-Mu sempurna, janji-Mu ya dan amin, pasti terjadi atas hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Berkati dan lindungi kami di sepanjang malam ini. Lingkupi kami dengan kuasa dan kasih-Mu. Kami berdoa bagi yang sakit dan dalam pergumulan, agar Tuhan jamah, sembuhkan, dan berikan jalan keluar. Mujizat-Mu Tuhan nyatakan. Berkati bangsa Indonesia dan berkati bangsa-bangsa di dunia ini. Biarlah lawatan Tuhan terjadi, sehingga setiap orang dari segala bangsa mengalami perjumpaan dengan Tuhan dan percaya kepada-Mu. Terima anugerah keselamatan. Kami berdoa untuk situasi di Ukraina saat ini, agar Tuhan berikan perdamaian, berikan pemulihan. Lindungi ya Tuhan setiap orang yang ada di sana. Jagai dengan kuasa dan kasih-Mu. Jamah hati pemerintah Rusia agar mereka menghentikan aksi militer mereka. Berkati juga gereja-gereja yang ada, jemaat-jemaat-Mu ya Tuhan. Tuhan selalu berikan kekuatan agar tetap setia dalam iman kepada-Mu. Terima kasih Tuhan, kami percaya berkat damai sejahtera dan kasih karunia Tuhan senantiasa berlimpah dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.